Shalom seluruh jemaat Abalah Barat, apa kabar Strong Builder? Kita semua perlu kembali mengingat apa yang sudah Tuhan nyatakan dan berikan kepada kita dalam fokus tahun 2020, yaitu Activate. Diambil dari Daniel 11 ayat yang ke-32b, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kita semua bukan hanya pribadi, komunitas, gereja, akan tetap kuat dan bertindak melalui pengenalan kita akan Allah. Kita sudah diarahkan, bahkan kita mengerti bahwa pengenalan akan Allah begitu penting dalam kehidupan kita. Dan kita bisa belajar dari jemaat yang mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 dikatakan, jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hari ini kita mau belajar. Ada 3 kata yang kita temukan: tetap, tekun, selalu. Dari Daniel 11 ayat 32b dengan Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi. Dan 3 kata ini menunjukkan di dalam sebuah kalimat yang kita bisa simpulkan, yaitu konsisten. Gaya hidup bertekun dan konsisten perlu sekali dibangun di dalam pemuridan dan komsel di mana kita berada. Dan dari ayat yang kita temukan ini, kita belajar ada 4 konsisten atau 4 tekun yang kita perlu lakukan di dalam perjalanan kita sebagai pribadi-pribadi yang melakukan activate. Yang pertama disebutkan mereka tekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul adalah apa yang sudah didapatkan dari ajaran Yesus pertama kali melalui murid-murid yang mengikuti Yesus sepanjang 3,5 tahun. Dan mereka mengajarkan kembali kepada jemaat mula-mula sehingga mereka tahu apa yang menjadi pengalaman bersama dengan Yesus dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Gereja mula-mula memiliki ketekunan kedua, yaitu tekun di dalam persekutuan. Persekutuan berasal dari kata koinonia, artinya hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dan mereka memiliki gaya hidup yang berkumpul setiap hari di bait Allah, bahkan bergiliran bertemu di rumah mereka masing-masing. Betapa luar biasa. Gereja mula-mula memiliki ketekunan yang ketiga, yaitu memecahkan roti. Ini yang disebut dengan perjamuan kasih. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti karena orang Yahudi punya sebuah gaya hidup senang berbagi makanan kepada orang lain. Kalau bicara topik ini kayaknya seru banget. Dan ini bukan hanya sekedar mereka makan, namun ini juga menunjukkan mereka berbagi dan berfellowship dan bersekutu di dalamnya. Bukan hanya makan roti, tapi mereka juga melakukan perjamuan kudus karena Yesus memberikan contoh kepada mereka sebelumnya. Dan yang keempat, dikatakan jemaat atau gereja mula-mula mereka bertekun di dalam berdoa. Mengapa mereka bertekun di dalam berdoa? Karena mereka tahu situasi dan kondisi pada waktu itu membawa mereka untuk harus selalu bergantung kepada Tuhan, dan mereka percaya bahwa akan banyak hal yang dijawab oleh Tuhan melalui kuasa doa. 4 ketekunan ini kita akan belajar sepanjang minggu-minggu yang mendatang, dan saya akan berbagi kepada setiap kita dalam setiap minggunya prinsip ketekunan demi ketekunan. Dan saya percaya, mari kita mau bangun jemaat Abalah Barat dengan sebuah pola dan model seperti gereja mula-mula di dalam bertekun 4 hal yang sudah kita belajar dari kisah para rasul. Saya percaya kita haus, kita rindu, dan kita akan lakukan 4 ketekunan di dalam pemuridan dan bahkan di dalam komsel kita. Tuhan Yesus memberkati.